Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa I Am Really Not a Matchless Genius. Pada episode sebelumnya, Livan kedatangan seorang gadis kecil yang tanpa dia sadari ternyata itu adalah Raja Iblis. Karena merasa kasihan, pada akhirnya dia mengizinkan Raja Iblis untuk tinggal di rumahnya. Namun karena beberapa alasan, Ming Tianbei yang diperkenalkan sebagai paman dari Raja Iblis tidak diperbolehkan tinggal. Apalagi Ming Tianbei sendiri sama sekali tidak bisa memasuki kediaman Livan dengan aura yang begitu luar biasa. Sementara itu, Iblis Sangi yang sebelumnya mengikuti Ming Tianbei dan Raja Iblis akhirnya sampai di pegunungan Shangli karena tempat itu juga merupakan lokasi terakhir nafas jiwa iblis dari Raja Iblis menghilang. Ditambah dia juga bisa merasakan ada nafas Dao yang begitu kuat. Aku ingin lihat di alam Swantian ini orang kuat macam apa yang telah berani merebut seseorang dari tangan Panglima Iblis Penghancur Berduri, ucap Sangi yang mana Panglima Iblis Penghancur Berduri tak lain adalah dirinya. Singkat cerita, Sangi berusaha mendekat untuk memberikan pelajaran pada orang yang telah merebut mangsanya dan itu tak lain adalah Livan. Adapun Livan, dia yang sedang duduk santai memancing, tiba-tiba merasa terganggu dengan keributan di luar. Jadi secara tak terduga dia berkata, "Biarkan aku beristirahat." Hanya dengan kata-kata sederhana seperti itu, Sangi langsung menerima sebuah serangan yang begitu dahsyat. Sebenarnya makhluk apa itu, ucap Sangi sebelum akhirnya dia musnah. Melihat itu, Ming Tianbei benar-benar dibuat terkejut. Namun di sisi lain, dia merasa tenang karena Raja Iblis telah menemukan tempat perlindungan dan berteman baik dengan seorang senior yang tak boleh dipandang remeh. Maka dari itu, prioritas utamanya sekarang adalah mencari tempat bersembunyi dan memberitahu Komandan Iblis Gongya. Sementara itu, setelah kembali, dua orang dari kelompok berjubah yang ternyata salah satunya adalah sang pemimpin langsung ditanyai yang lainnya tentang hasil penyelidikan mereka. Namun tanpa mempedulikan itu semua, dia hanya berkata, "Tidak ada waktu lagi, aku tidak peduli siapa dia, segera beritahu para cabang-cabang lainnya. Itu adalah kultivator iblis Ming Tianbei. Beritahu kota Shengyun di wilayah Immortal Utara bahwa kultivator iblis yang mencuri bola jiwa surgawi bersembunyi di tempat itu. Gunakan saja kekuatan untuk membunuhnya." Intinya, kemungkinan besar Ming Tianbei adalah kultivator iblis He Tianbei yang diceritakan oleh pemimpin kelompok berjubah sebelumnya. Oleh karena itu, mengetahui seberapa berbahayanya sosok tersebut, mereka akhirnya memutuskan memanggil semua sekutu, di antaranya pihak yang sedang mengincar Ming Tianbei. Kembali lagi ke Livan. Setelah menerima Raja Iblis, bersama yang lainnya saat ini dia sedang makan. Melihat semua hidangan yang disediakan, pastinya Raja Iblis hanya bisa terkejut karena dia yang menyandang gelar Raja Iblis bahkan jarang bisa makan makanan sekelas itu. Namun daripada memikirkan itu semua, saat ini dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin Livan telah mengetahui tentang identitasnya yang telah tertidur selama 1000 tahun dan secara khusus menyiapkan obat suci untuk membantunya tumbuh. Dan perlu diingat, obat suci yang dimaksud adalah makanan yang dihidangkan. "Kakak, kenapa kakak begitu baik padaku?" tanya Raja Iblis yang langsung dijawab bahwa karena dirinya masih anak-anak. Sebagai tambahan, Livan bahkan berkata bahwa dia telah mengetahui banyak hal tentang masa lalunya sehingga jika mau Raja Iblis dapat memperlakukan tempat ini sebagai rumahnya sendiri. "Ngomong-ngomong, siapa namamu?" tanya balik Livan karena dari awal datang Raja Iblis belum memperkenalkan dirinya.
Karena Raja Iblis benar-benar sangat yakin kalau identitas aslinya telah diketahui oleh Li Fan, dia hendak mengatakan nama aslinya yaitu Ji Yusheng. Namun niatnya itu segera diurungkan sehingga setelah itu dia akhirnya memutuskan berpura-pura lupa dan meminta Li Fan untuk memberikan nama baru. Bagaimana dengan Xinning? Artinya jika hati tenang, langit tidak akan runtuh, jawab singkat Li Fan, yang pastinya nama itu langsung disetujui oleh Raja Iblis sehingga mulai sekarang identitasnya adalah Xinning. Singkat cerita, Li Fan yang benar-benar tidak tahu identitas asli dari Xinning, menganggapnya hanya seorang gadis yang sangat muda, dia memutuskan untuk mengajarinya membaca. Sebagai pembelajaran pertama, Li Fan mencoba menulis sebuah puisi yang pastinya tindakannya hanya bisa membuat semua orang terkejut penuh dengan kekaguman karena dari sudut pandang seorang kultivator, puisi yang sedang ditulis oleh Li Fan mengandung niat pedang yang begitu kuat meskipun ada rasa kesepian dan sentimentalitas. Adapun dari sudut pandang Xinning, dia melihat apa yang sedang ditulis oleh Li Fan merupakan dao immortal yang membuatnya berpikir jika bisa mendapatkan puisi seperti itu ketika masih berada di puncak Raja Iblis, dia sangat yakin memiliki peluang besar untuk menyerang alam Raja Immortal atau alam Raja Abadi. Tanpa mengetahui tentang pemikiran yang lainnya, setelah menulis, Li Fan segera menunjukkannya pada Xinning dan ketika ditanya apakah bisa membacanya namun dijawab dengan gelengan kepala, layaknya seorang kakak yang baik hati, Li Fan mulai mengajari Xinning cara membacanya. Sementara itu, di istana Sengyun, akhirnya berita tentang kultivator iblis Ming Tianbei yang bersembunyi di wilayah selatan alam Suantian sampai pada tuan dari istana Sengyun, sehingga setelah mendengar itu sang tuan langsung memberikan perintah untuk mengirimkan seseorang untuk mengambil kembali mutiara jiwa surgawi yang telah dicuri, dan jika ada yang menghalangi untuk menyingkirkan mereka. Alam Suantian paling tidak hanya bisa menampung kultivator Suanxian. Aku akan mengirim murid pribadiku Xiatong ke sana. Tingkat kultivasinya kebetulan masih di alam immortal, jadi tekanan dari alam yang lebih rendah tidak akan terlalu berdampak besar untuknya, jawab seseorang yang kemungkinan besar adalah Master Istana Sengyun. Dan benar saja, setelah itu murid yang bernama Xiatong langsung turun ke alam Suantian. Di tanah suci Taiyan, ketika Mu Xianning sedang mengobrol dengan Master Ling Shao perihal para immortal yang beberapa kali telah turun ke alam Suantian sehingga mereka benar-benar ingin meminta instruksi Li Fan, tiba-tiba seseorang datang dan melaporkan bahwa musuh besar telah datang. Adapun musuh yang dibicarakan pastinya adalah Xiatong yang datang dari alam atas. Setelah tiba, dengan sikap sombongnya, Xiatong langsung berkata, "Di mana kultivator iblis Ming Tianbei? Katakan saja dan kau tidak akan mati." Melihat sosok Xiatong, pastinya Ling Shao hanya bisa terkejut. Namun karena pada dasarnya dia tidak mengetahui tentang Ming Tianbei, dia menjawab dengan jujur. Akan tetapi, Xiatong yang merasa sedang ditipu langsung mendekat dan menyerang Ling Shao lalu mengatakan bahwa dia akan benar-benar membunuh semua orang. Di detik berikutnya, Ling Er akhirnya keluar bersamaan dengan dia yang menarik jepit rambutnya untuk melakukan serangan balik. Di sisi lain, meskipun Xiatong tahu bahwa jepit rambut milik Ling Er merupakan senjata immortal, dia masih menunjukkan sikap santai, yakin bahwa harta dari alam bawah tidak mungkin bisa melukai dirinya. Alhasil kesombongannya itu menjadi bumerang baginya karena serangan yang dikira tidak mempan padanya ternyata dengan mudah bisa mengoyak salah satu lengannya, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuatnya bingung sekaligus terkejut. "Kau pikir kau siapa? Dasar sombong!"
Kau telah menyakiti kami tanpa alasan yang jelas, jadi kau pantas mendapatkannya, ucap Ling Er dengan tatapan dinginnya di saat Xiaotong benar-benar bingung karena dirinya telah memakai alat pelindung tingkat Xuan Xian tetapi dengan mudah dihancurkan oleh Ling Er. Sekedar info, untuk saat ini masih saja kita belum mengetahui secara pasti tingkat kultivasinya dan yang baru diketahui baru kultivasi tingkat Mahayana, Immortal, serta Xuan Xian dan perlu diingat tingkatannya masih bisa berubah sewaktu-waktu. Dibutakan dengan amarah hanya karena dia berasal dari alam immortal tanpa sadar bahwa lawannya kali ini jauh melampaui dirinya, Xiaotong segera mengeluarkan kartu trafnya dan itu adalah kekuatan roh abadi yang dia terima dari semua tetua sekte jiwa surgawi. Namun sayangnya Ling Er sama sekali tidak peduli sehingga ketika Xiaotong masih mengoceh dan menyiapkan kartu trafnya, sekali lagi dia melepaskan sebuah serangan dan kali ini serangannya itu mampu memusnahkan tubuh Xiaotong tanpa sisa. Apakah dia berhasil melarikan diri? Ucap Ling Er melihat sebuah cahaya hijau terbang menjauh yang kemungkinan besar itu bukanlah jiwa dari Xiaotong, melainkan hanya sebuah pesan yang dilepaskan oleh Xiaotong sebelum ajal menjemputnya. Ketika Ling Er menghadapi Xiaotong, di bawah Mu Xianing berusaha membantu Ling Xiao yang terlihat babak belur. Setelah pertarungan selesai, Ling Xiao memiliki kecemasan tentang kata-kata Xiaotong sebelumnya yang mengaku berasal dari alam immortal sehingga kemungkinan besar orang-orang dari alam immortal akan datang ke alam Xuantian untuk membalas dendam atas kematiannya. Sementara itu di alam immortal di Istana Shengyun, tak betul lama pesan yang ditinggalkan oleh Xiaotong sampai pada masternya sehingga masternya yang bernama Lilu langsung melaporkan hal itu pada Tuan Istana Shengyun dan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, Lilu sangat yakin bahwa yang telah membunuh muridnya adalah kultivator iblis Ming Tianbai. Gunakan batu pembatas asli dan kirim lebih banyak orang. Prioritas utama sekarang adalah mendapatkan kembali mutiara jiwa surgawi itu, perintah Tuan Istana Shengyun. Setelah kembali dari menghadap Tuan Istana Shengyun, Lilu segera menjelaskan tentang perintah yang telah diberikan sehingga menurut pendapatnya saat ini mereka akan mengirimkan kultivator tingkat Xuan Xian terkuat. Dan tak lupa mereka juga akan menggunakan batu pembatas asli agar bisa menghancurkan dinding pembatas yang mana batu pembatas asli kemungkinan besar memiliki fungsi agar kemampuan kultivator alam atas tidak dibatasi ketika mereka turun ke alam bawah. Seperti biasa, merasa bahwa masalah dengan Xiaotong tak berhenti begitu saja, Mu Xianing dan Ling Er segera datang berkunjung ke kediaman Li Fan yang tampaknya masih mengajari Shining membaca. Ditanya apa yang sebenarnya telah terjadi, Mu Xianing lantas menjelaskan bahwa seseorang dari alam atas tampaknya sedang mencari seseorang bernama Ming Tianbai dan bahkan orang tersebut telah memulai konflik sampai-sampai menyerang Ling Xiao. Mendengar itu, Li Fan hanya bisa terkejut, namun pastinya semua pemikirannya itu berkebalikan dari apa yang seharusnya terjadi karena dia mengira Mu Xianing sedang membicarakan tentang bisnis perdagangannya. Intinya, Li Fan menganggap bahwa orang dari alam atas yang dikatakan merupakan orang yang memiliki jabatan di pemerintahan yang ingin mengganggu jalannya usaha Mu Xianing dan yang lainnya. Adapun Shining, dia yang tampaknya belum mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh Ming Tianbai, hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin seseorang dari alam immortal telah mendeteksi keberadaannya. Setelah itu, Mu Xianing terus menjelaskan tentang kejadiannya, termasuk mereka yang akhirnya membunuh Xiaotong sehingga Mu Xianing hanya bisa menundukkan kepalanya dan meminta maaf karena dia merasa tindakan mereka telah menyebabkan masalah bagi semua orang, khususnya Li Fan.
Namun ternyata Li Fan sama sekali tidak menyalahkan mereka. Justru sebaliknya, dia memuji tindakan yang dilakukan oleh Mu Xianing dan yang lainnya sampai-sampai menyuruh mereka untuk bersembunyi di tempatnya jika pihak lain ingin membalas dendam, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat keduanya sangat senang karena mereka mengira keberadaan di alam immortal bahkan tidak pantas dilihat oleh Li Fan. Adapun alasan mengapa Li Fan mengatakan itu karena dia sendiri mengerti kerasnya dunia ini di mana orang mati sangatlah umum sehingga Xiatong yang dikira hanya pejabat sampah memang pantas mendapatkan itu semua. Sedang asik membicarakan itu semua, tiba-tiba langit bergemuruh dengan angin kencang dan juga petir yang menyambar. Melihat fenomena itu, selain Li Fan, mereka semua sangat yakin. Tampaknya mereka benar-benar telah memberikan serangan besar terhadap alam immortal karena sepertinya ada seseorang yang secara paksa sedang melintasi perbatasan dari alam atas ke alam bawah. Kakak, aku takut. Apakah ada orang jahat yang datang untuk menangkapku? Ucap Shen Ning yang mulai menangis layaknya anak kecil karena dia mengira kedatangan para immortal untuk menangkap dirinya. Adapun Li Fan, dia hanya berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dengan tenangnya dia menyuruh Nan Feng untuk memainkan kecapi agar semua orang bisa tenang. Baiklah Master, Nan Feng akan memainkan kecapi, jawab Nan Feng yang tampaknya begitu senang karena dia mengira Li Fan berniat membiarkan dirinya bersaing dengan mereka yang berusaha melintasi perbatasan. Sementara itu, di dekat pohon dunia, masih saja kelompok berjubah berkumpul di dekatnya. Namun satu hal yang pasti, melihat pergerakan istana Sheng Yun atau sekte jiwa surgawi yang sampai menggunakan banyak batu pembatas asli, membuat mereka benar-benar senang karena hal itu juga telah mempengaruhi pohon dunia sehingga jika pertarungan benar-benar terjadi, maka alam Suantian pasti akan hancur. Saat pohon dunia kehabisan bahan bakar, akan mudah bagi kita untuk mengambilnya, ucap sang pemimpin. Menggunakan banyak batu pembatas asli, orang-orang dari sekte jiwa surgawi terus berusaha melintasi perbatasan yang mana dengan jumlah batu yang mereka gunakan, sampai-sampai pohon dunia tidak dapat menghentikannya sehingga pada akhirnya mereka benar-benar bisa mendarat di alam Suantian. Murid immortal sejati itu meninggal di wilayah selatan alam ini. Untuk menutupi keberadaan iblis dan membuat sekte kita turun ke alam bawah adalah kejahatan yang tak termaafkan. Mulai hari ini alam ini akan dimusnahkan sepenuhnya, ucap orang yang bertindak sebagai pemimpin sebelum akhirnya dia memimpin semua orang. Melihat itu, Ming Tianbai ingin segera bertindak. Namun begitu dia melihat bukan hanya satu orang melainkan ada 10 orang yang datang, membuatnya ragu. Adapun dari pihak lain, mereka mulai melaksanakan aksinya untuk menghancurkan alam Suantian. Selain Ming Tianbai, ternyata ada 2 orang lainnya, yaitu pria berambut biru dan juga pria tua botak yang berusaha bertahan dari serangan kultivator sekte jiwa surgawi yang mulai sekarang akan kita panggil Master Surgawi. Namun dengan perbedaan kekuatan yang jauh, mereka sama sekali tidak bisa sepenuhnya memblokirnya. Di sisi lain, Nan Feng terus memainkan kecapinya sesuai dengan instruksi masternya. Namun semakin lama situasinya menjadi semakin buruk yang membuat Xining menjadi semakin takut. Bahkan Li Fan yang biasanya tenang menjadi sedikit takut sehingga setelah meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya cuaca buruk, dia segera mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya pada Nan Feng. Nan Feng, mainkan lagu ini untuk adik-adik dan kakak-kakak perempuanmu dan juga untuk menguatkan keberanianmu, ucap Li Fan. Begitu melihat lagu yang akan dia bawakan, Nan Feng benar-benar terkejut karena lagunya sendiri begitu luar biasa.
Setiap nada bahkan penuh dengan niat membunuh yang menakutkan, sehingga yang ada di dalam pikirannya sekarang adalah apakah mungkin masternya ingin menggunakan lagu tersebut untuk membunuh para immortal yang datang. Apalagi Levan sendiri menambahkan bahwa suara kecapi tidak hanya memiliki kehangatan angin musim semi dan air yang mengalir, tetapi juga memiliki suara kuda emas. Singkat cerita, tanpa berbasa-basi lagi, Nanfeng mulai memainkan lagunya, yang mana dalam sekejap mata suasana di sekitar mulai berubah karena lagu yang dia bawakan benar-benar memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sampai-sampai para master surgawi terkejut dibuatnya. Sadar bahwa lawan yang sedang dihadapi bukanlah seorang kultivator biasa, Master Surgawi lantas mengeluarkan semua kekuatannya, sehingga setelah itu pertarungan mereka berlangsung penuh dengan ketegangan. Bahkan senar kecapi milik Nanfeng mulai bergetar, yang menandakan bahwa senarnya akan putus. Melihat ketegangan muridnya, seperti biasa Levan mencoba membantu dengan dia yang mengetuk-ngetuk meja di sampingnya. Setelah mengikuti instruksi yang diberikan, secara perlahan serangan Nanfeng menjadi semakin kuat, yang membuat para master surgawi benar-benar kewalahan. Dan setelah cukup lama, akhirnya lagu yang dimainkan selesai bersamaan dengan beberapa senar kecapi yang putus. Benar-benar suara yang luar biasa. Tidak bisakah satu senar menyampaikan makna musik, ucap Levan yang menganggap bahwa putusnya senar kecapi adalah hal yang biasa karena senar tersebut tidak bisa mengimbangi musik yang baru saja dimainkan. Sementara itu di sisi lain, melihat serangan telah berhenti dengan badan yang babak belur, salah satu dari 10 master surgawi hanya bisa menghela nafas lega. Namun begitu dia melihat keadaan teman-temannya, mereka semua ternyata sudah musnah tanpa sisa sebelum akhirnya dia juga menyusul mereka. Setelah pertarungan selesai, dari arah langit hujan cahaya emas mulai turun, yang mana dari sudut pandang para kultivator itu merupakan hujan keabadian yang menandakan bahwa seluruh alam Suantian akan diantar ke zaman keemasan. Senior Lee benar-benar menakutkan. Keberadaannya yang bahkan lebih menakutkan daripada dewa sejati dengan mudah bisa membunuh mereka sesuka hati, ucap Mu Xianing yang entah kenapa telah kembali, padahal sebelumnya dia masih di kediaman Levan bersama Ling Er. Adapun Nanfeng setelah membunuh kultivator dari alam atas, saat ini dia telah berhasil menerobos ke alam immortal sejati, yang membuat Ziling benar-benar merasa bangga pada pencapaian itu. Mencoba bertanya apakah lagu sebelumnya mempunyai nama, Levan lantas menjawab bahwa lagu sebelumnya berjudul lagu Terobosan Kaisar. Dia tampaknya sedang bermain catur. Itu pasti permainan zaman kuno dari zaman modern yang dapat mempengaruhi alam semesta, pikir Xining melihat tindakan yang baru saja dilakukan oleh Levan. Ternyata dampak dari pertarungan sebelumnya benar-benar telah mempengaruhi pohon dunia, karena dia yang sebelumnya tampak layu, sekarang daunnya mulai tumbuh dengan lebat dan bahkan sampai memancarkan cahaya emas yang menandakan bahwa kondisinya mulai pulih. Bagaimana bisa untuk menyerang dan membunuh 10 orang di alam immortal sejati dengan santai? Orang macam apa yang bersembunyi di alam Suantian, pikir sang ketua. Melihat kegagalan rencana mereka yang dari awal ingin mengambil pohon dunia sewaktu pohonnya mati, tak mungkin lagi menggunakan rencana awal, mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan pilihan terakhir, sehingga dengan segera sang ketua mengeluarkan sebuah guci raksasa yang kemungkinan besar itu merupakan sebuah artefak untuk mengambil pohon dunia secara paksa.
Menyadari akan bahayanya, pohon dunia memutuskan untuk melarikan diri dan dia pergi menuju ke arah kediaman Livan. Dan untungnya ketika kelompok berjubah mengejar, pohon persik yang ada di halaman rumah kediaman Livan mengulurkan tangan untuk membantunya. Ternyata di belakang kelompok berjubah mereka didukung oleh sebuah sekte dari alam atas, karena setelah ketua mati, jiwanya langsung kembali ke alam atas untuk melaporkan apa yang sebenarnya telah terjadi pada tuannya yang bernama Yu Shenbing. Mendengar itu, Yu Shenbing pastinya hanya bisa terkejut. Apalagi dalam laporan dikatakan bahwa guci penelan abadi telah rusak, yang mana dia sendiri bahkan tidak mampu merusaknya. Memanggil rekannya yaitu tetua Sangdu yang memiliki perawakan pria muda, Yu Shenbing mencoba meminta bantuannya untuk pergi ke alam bawah dan menangkap pohon dunia, karena bagaimanapun juga Sangdu memiliki penyimpanan Dao yang tidak dibatasi oleh alam bawah. Yakin di alam bawah tak ada yang bisa menjadi ancaman baginya, pada akhirnya Sangdu menyetujui perintah Yu Shenbing. Dengan basis kultivasinya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang sebelumnya, dengan mudah Sangdu bisa turun ke alam Suantian. Tak hanya itu, dia bahkan sampai mengetahui bahwa alam Suantian setidaknya memiliki tingkat yang sama dengan alam immortal. Di alam ini, mengapa ada begitu banyak aura dan tanda-tanda lahirnya seorang immortal? Selain itu, desa pegunungan kecil ini membuatku merasa sangat tidak nyaman, ucap Sangdu setelah dia sampai di dekat desa Sangli. Sedang serius mengamati, tiba-tiba seorang lelaki tua dari desa memanggil dan bertanya tentang identitas Sangdu dan apa yang sedang dia cari. Mendengar panggilan itu, Sangdu segera berbalik dan di detik berikutnya wajahnya tiba-tiba menjadi pucat setelah dia merasakan aura yang begitu mengerikan terpancar dari Pak Tua, khususnya dari tongkat yang ada di tangannya. Singkat cerita, Sangdu yang awalnya datang dengan sikap penuh percaya diri, tanpa memikirkan ini dan itu dia langsung melarikan diri, merasa bahwa jika dirinya tetap tinggal, dia bisa mati. Tempat ini benar-benar sangat menakutkan. Untungnya aku bisa melarikan diri dengan cepat, ucap Sangdu sebelum akhirnya dengan kesal dia meneriaki Yu Shenbing yang katanya telah menipu dirinya. Sementara itu, berkat bantuan Yu Shenbing, ketua dari kelompok berjubah sebelumnya berhasil memulihkan tubuhnya. Namun perlu diingat, di sini belum pasti apakah yang bernama Yu Shenbing adalah master dari pria tersebut atau sebaliknya pria tersebutlah yang bernama Yu Shenbing, karena ketika kembali, Sangdu yang benar-benar kesal langsung memukulnya. Akan tetapi di sini kita akan tetap menyebut sang master dengan nama Yu Shenbing sampai semuanya jelas. Sangdu, apa yang kau lakukan? Tanya Yu Shenbing yang terlihat bingung. Masih dengan ekspresi marahnya, Sangdu lantas menjelaskan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi, yang mana dia hampir saja terbunuh di alam Suantian, tepatnya di tempat terlarang di sebuah desa pegunungan kecil di wilayah selatan. Itu adalah tempat terlarang. Aku juga melihat ada orang tua yang memiliki aura yang begitu menakutkan, tambah Sangdu. Karena penasaran, Yu Shenbing lantas bertanya bagaimana Sangdu bisa melarikan diri, karena yang dia tahu tak pernah ada orang yang berhasil selamat setelah memasuki tanah terlarang. Namun sayangnya Sangdu sendiri juga tidak tahu, sehingga untuk sementara waktu mereka sedikit memikirkannya dan akhirnya mereka membuat satu kesimpulan, yang mana tempat terlarang yang mereka maksud sebenarnya bukanlah tempat terlarang dan hanya tempat biasa yang mengandalkan hal-hal tabu seperti artefak tingkat immortal untuk memberikan ilusi dan juga teror. Perpaduan 100 alam lain akan segera dimulai dan alam Suantian akan hancur berkeping-keping dalam waktu singkat.
Pada saat itu kita tak hanya dapat menyingkirkan keberadaan itu, tetapi kita juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun tingkat immortal itu tanpa Yu Shenbing. Sementara itu di Istana Songyun, bisa dikatakan saat ini mereka sedang berada di situasi yang cukup sulit karena 10 kultivator alam immortal yang mereka kirim ke alam bawah langsung mati di tempat, sehingga kekuatan sekte mereka sekarang telah menurun drastis. Selain membahas itu, sang ketua Istana Songyun juga membahas tentang lagu yang dibawakan oleh Nanfeng yang telah membunuh 10 orang dari sektenya. Ditanya apa yang harus mereka lakukan sekarang, Tuan Istana Songyun hanya berkata, sebarkan berita bahwa ada berita tentang lagu pemecah formasi Xianjun di alam Suantian. Mendengar itu, Lilu hanya bisa terkejut karena jika memang benar lagu itu adalah lagu pemecah formasi Xianjun, dikhawatirkan seluruh wilayah Immortal Utara akan menjadi gila memburunya. Akan tetapi, itulah tujuan sang tuan sehingga sekali lagi dia menyuruh Lilu untuk melakukannya sesuai instruksi yang diberikan. Singkat cerita, tak butuh lama berita yang disebarkan oleh Lilu mulai tersebar sehingga dari beberapa sekte segera mengirim orang-orang terpercaya mereka untuk memastikan dan mendapatkan lagu pemecah formasi Xianjun. Di sebuah tempat di alam Suantian, seorang wanita cantik berambut ungu terlihat sedang menunggu seseorang yang ternyata itu adalah Ming Tianbai, sehingga dapat dipastikan wanita tersebut bernama Gong Ya, salah satu komandan iblis orang yang sebelumnya sedang dicari oleh Ming Tianbai. Setelah menunggu cukup lama, Ming Tianbai akhirnya sampai. Namun karena dia sendirian, Gong Ya mencoba bertanya di manakah Raja Iblis karena dia bahkan tidak merasakan nafasnya di dunia ini. Ming Tianbai mencoba menjelaskan bahwa saat ini Raja Iblis telah berlindung di tempat yang aman di samping seorang senior yang sangat menakutkan. Namun sebelum selesai menjelaskannya, Gong Ya mulai mengoceh dan menyalahkan Ming Tianbai karena telah menyerahkan Raja Iblis pada seseorang yang tak dikenal, sehingga dia segera menyuruh Ming Tianbai untuk mengantar dirinya ke tempat di mana Raja Iblis berada. Di mana senior yang kau bicarakan itu? Cepat tunjukkan padaku, ucapnya. Tak mungkin menolak karena kemungkinan besar status Gong Ya jauh lebih tinggi darinya. Dengan sukarela Ming Tianbai mulai memimpin jalan. Tak lupa dia sedikit memberikan penjelasan dan saran yang mana desa yang akan mereka kunjungi meskipun terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya dipenuhi dengan ritme Dao dan aturan Dao yang begitu menakutkan. Baru sampai di sekitar desa, Gong Ya sudah dipenuhi dengan ketakutan, bahkan sampai menyuruh Ming Tianbai untuk tetap berada di dekatnya. Namun dengan tenangnya, Ming Tianbai terus memimpin jalan sembari dia menjelaskan bahwa rumah-rumah di dekat mereka hanyalah rumah penduduk desa biasa, yang mana pernyataannya itu semakin membuat Gong Ya penasaran seperti apa sosok senior yang melindungi Raja Iblis. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga, Li Fan terlihat sedang memanen buah persik dibantu oleh murid-muridnya, yaitu Lurang dan Zhishuan, yang terlihat terkejut karena rumor mengatakan buah persik hanya mekar setiap 3.000 tahun sekali, berbuah setiap 3.000 tahun sekali, dan matang setiap 3.000 tahun sekali. Tetapi anehnya buah persik di halaman ini tumbuh dan berbuah layaknya pohon biasa. Setelah selesai memanen, Li Fan mengajak Lurang dan Zhishuan untuk ikut bersamanya pergi ke desa dan membagikan buah persik yang baru saja mereka panen. Baru saja beberapa langkah berjalan, tiba-tiba Li Fan menginjak sebuah ranting. Kenapa ada ranting pohon muda di tempat ini? Apakah seseorang dari desa mengirimkan ini untukku? Ucap Li Fan penuh dengan kebingungan. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk menanam pohon tersebut karena itu juga bisa menjadi pembelajaran yang berguna untuk Lurang.
Awalnya Lurang dan Zixuan hanya bisa terkejut karena ranting yang dipegang oleh Li Fan memancarkan kekuatan yang sama persis seperti pohon dunia. Melihat master mereka bahkan tidak memperdulikan itu, dengan patuh keduanya akhirnya ikut dan berusaha menyerap penjelasan Li Fan ketika melakukan tutorial menanam pohon dunia yang juga dibantu oleh Nanfeng yang mengambil air. Namun satu hal yang pasti, mereka semua hanya bisa takjub melihat tindakan yang dilakukan oleh Li Fan, terutama Xining yang sedikit ragu pada pertumbuhan pohon dunia yang kemungkinan besar akan tetap layu karena belum ada sejarah yang mengatakan seseorang bisa menanam pohon dunia. Letakkan pohon muda di tempat yang tepat dan tutupi dengan tanah. Hal yang paling penting dari sebuah pohon adalah akarnya, dan apakah akarnya cukup dalam atau tidak akan memastikan tinggi pohon di masa depan. Jika akarnya tidak stabil, kau harus tahu bahwa fondasinya tidak kuat sehingga tidak peduli seberapa tinggi pohon itu tumbuh, dia hanya akan patah ketika angin kencang melewatinya. Meskipun kata-kata Li Fan terdengar sederhana, akan tetapi makna di dalamnya amatlah besar yang membuat mereka semua mengira bahwa master mereka sedang menasehati mereka, yang mana intinya. Sebagai contoh, Nanfeng sadar bahwa dirinya tumbuh terlalu cepat sehingga masternya sedang mengingatkan dirinya untuk memperkuat fondasi dasarnya. Singkatnya, kekuatan yang besar harus disertai dengan dasar yang kuat, karena memiliki kekuatan yang besar memiliki tanggung jawab yang besar juga. Entah itu karena kecerdasannya di bawah rata-rata ataupun memang dia dasarnya seperti itu, Lurang adalah satu-satunya orang yang 11-12 dengan Li Fan karena dia hanya berpikir ternyata begitu caranya menanam pohon. Baiklah, saatnya kita memberikan buah persik kepada semua orang, ucap Li Fan setelah selesai, yang ternyata Xining mengajukan diri untuk ikut membantu. Ming Tianbei yang membimbing Gongya secara tak terduga berpas-pasan dengan Li Fan dan yang lainnya. Melihat sosok Li Fan yang sama sekali tidak memancarkan aura seorang kultivator membuat Gongya sedikit kebingungan, dan ketika Li Fan mengelus kepala Xining, Gongya langsung diliputi dengan amarah lalu berteriak, "Siapa kau, beraninya kau menyentuh Raja Iblis?" Sebelum situasinya semakin memburuk, Xining segera menghentikan Gongya sehingga hal itu juga menarik minat Li Fan. Ketika ditanya apakah dia mengenalnya, Xining menjelaskan bahwa Gongya adalah pelayannya. "Lurang, aku meminta kau untuk terus memberikan buah persik ini kepada orang-orang. Aku akan membawa Xining dan gadis itu pulang dulu," ucap Li Fan yang akhirnya menyerahkan sisanya pada muridnya sebelum akhirnya dia membawa Gongya yang hanya bisa terkejut mengetahui fakta bahwa buah persik yang amat langka dibagikan secara gratis. Dipimpin oleh Li Fan, mereka akhirnya sampai di depan pintu masuk rumahnya. Tak jauh berbeda dari kebanyakan orang-orang, Gongya hanya bisa terkejut setelah merasakan aura di kediaman Li Fan benar-benar jauh berbeda dari yang dia rasakan sebelumnya. Namun dengan itu dia berpikir bahwa itulah alasan mengapa dirinya tidak bisa melihat tingkat kultivasinya. Li Fan segera mengizinkan Gongya masuk dan memberikan satu buah persik, mengira bahwa Gongya pastinya kelelahan setelah melakukan perjalanan panjang. Sambil menikmati secangkir teh, setelah itu mereka mulai mengobrol, yang mana intinya Li Fan bertanya apakah kedatangan Gongya untuk membawa Xining kembali. Adapun Xining, layaknya seorang anak kecil, dia berkata tidak ingin pergi meninggalkan kakaknya, yang mana membuat Li Fan semakin bersimpati pada mereka berdua, mengira bahwa musuh yang mengejar mereka masih belum kapok juga. Ditanya apakah dia juga ingin tinggal, Gongya langsung menjawab iya, sehingga Li Fan mulai menjelaskan beberapa aturan di mana Gongya harus melakukan sesuatu seperti pekerjaan rumah tangga atau semacamnya jika memang ingin tinggal di tempatnya.
Meskipun awalnya bingung karena sebagai komandan iblis profesinya adalah seorang petarung, yakin bahwa apapun yang diajarkan oleh Li Fan sangatlah penting, dia menerima kesepakatannya. Sedang asik membicarakan itu semua, seperti sebelumnya tiba-tiba langit berubah menjadi gelap yang menandakan bahwa bencana besar sebentar lagi akan terjadi. Adapun alasannya, ternyata di alam roh, para master dari alam immortal telah memulai rencana mereka untuk mengaktifkan formasi perpaduan 100 alam lain. Bahkan Yu Shenbing segera menyuruh orang-orangnya untuk bergerak cepat mendapatkan harta karun immortal ketika formasinya dibuka dan alam Suantian di pusat fusi akan menjadi abu. Tiba-tiba seorang pria berambut putih yang diyakini bernama Song Shenzhou melintas di dekat Yu Shenbing yang entah mengapa membuatnya langsung menunjukkan sikap hormat karena ternyata Song sendiri merupakan penatua dari Aula Cabang. Untuk integrasi ini aku akan bertanggung jawab dan 7 dewa emas dari Aula Cabang akan mengurusnya. Jika kau tidak menemukan harta immortal yang kau sebutkan sebelumnya, kau akan tahu konsekuensinya karena telah menipuku dan Aula Cabang, ucap Song pada Yu Shenbing. Karena persiapan formasi perpaduan 100 alam lain atau mudahnya penggabungan 100 dunia telah selesai, akhirnya prosesnya dimulai. Bersamaan dengan itu juga, di lautan kekosongan turbulensi, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria mulai bersiap-siap untuk menyerang alam Suantian. Dari apa yang dia katakan, tampaknya kali ini 4 sekte utama dari wilayah Immortal Utara telah mengirim 1 kultivator Immortal emas dan 25 Immortal surgawi. Bahkan hampir ada 100 dari alam Immortal sejati. Kita harus mendapatkan lagu pemecah formasi Xianjun, ucap sang pemimpin. Di tanah suci Taiyan, melihat formasi penggabungan 100 dunia dilakukan tepat di atas mereka, pastinya hanya bisa membuat Ling Xiao dan Yuan Yang cemas. Karena penasaran, Yuan Yang mencoba mengeceknya, namun di pertengahan jalan, tiba-tiba dia tersambar oleh petir sehingga dia langsung terhempas kembali ke bawah. Seorang lelaki tua yaitu Master Kong Ming tiba-tiba muncul yang mana dia langsung menyuruh Ling Xiao untuk segera mencari Mu Xianing dan Ling Er agar mereka bisa meminta bantuan pada Senior Li. Aku akan naik ke atas untuk melihat apa yang terjadi di luar batas, tambah Master Kong Ming sebelum masing-masing di antara mereka pergi melaksanakan tugas mereka, kecuali Yuan Yang yang masih ada di tempat. Tak seperti Yuan yang tiba-tiba tersambar oleh petir, dengan mudah Master Kong Ming sampai di atas langit. Melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi membuatnya benar-benar terkejut. Namun sebelum sempat melarikan diri, tanpa bisa melawan dia mulai tersedot ke dalam formasi penggabungan 100 dunia. Alam Suantian benar-benar dalam bahaya, ucap Yuan yang menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.